Egy Sujana betul-betul ambyar. Hampir saja dia diusir dari dalam ruang persidangan karena mendesak-desak terdakwa di depan hakim sementara proses persidangan belum dimulai. Sidang, tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada begitu. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada malam hari ini kita akan mengupdate bagaimana proses persidangan yang dihadapi oleh Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana kita tahu bahwa siang tadi adalah persidangan yang keempat kalinya. Nah, kali ini sangat heboh karena kemudian Egy Sujana berupaya mencecar saksi sebelum sidang dimulai oleh hakim. Oleh karena itu hakim tentu bereaksi keras dan hampir saja Egy Sujana diusir dari dalam persidangan. Bagaimana videonya kita simak secara bersama-sama. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Sebelum dimulai, ini kan kita sudah berlangsung 13 orang saksi. Kesemua saksi tidak berkualitas. Kenapa nggak ada melihat ijazah asli? Tidak tahu. Nah, dugaan saya 3 orang ini juga demikian. Atau saya bertanya secara umum kepada 3 orang ini, para saksi, apakah pernah lihat ijazah asli Jokowi? Sebentar, belum dimulai. Yang nggak apa-apa, belum dimulai, yang belum tanya. Sebentar ya. Logika itu mampu memprediksi, itu namanya logika. 13 orang sudah terbukti. Sekarang mau disaksikan lagi, kita jadinya dibuat ini tidak berdaya dalam pengertian logika. Sesuai ketentuan KUHP, coba baca sesuai ketentuan KUHP. Jaksa penuntut umum yang membuktikan. Silakan Pak Jaksa menghadirkan saksi, harus kita periksa. Sudah 13 orang nggak terbukti. Kita tidak bisa menolak saksi yang dihadirkan. Bukan menolak, saya nggak ada yang menolak. Saya hanya berharap dia pernah lihat ijazah aslinya, itu saja. Ya nanti kita tanya. Bukan sekarang, bukan Anda mendahului ya. Bukan soal mendahului. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang memimpin saya. Gini ya, sidang selama ini yang memimpin saya. Saya yang memimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang ya. Ini bukan forum ILC atau debat. Ini bukan forum debat seperti di ILC dan sebagainya, di mana Anda bisa ngomong sesuka hatinya. Ini sidang, tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada begitu. Saya bukan nggak mau ikuti. Saya mau ikuti logika. Iya, makanya yang benar. Ikuti prosedur sidangnya dulu. Kita ikuti aja prosedur sidang. Kan Anda punya hak, kita kasih hak Anda bertanya. Kita kasih hak untuk menolak. Kita kasih Anda nanti hak untuk mengajukan saksi yang beringat. Oke, kita sudah lihat bagaimana proses persidangan itu belum dimulai dan Egy sudah mencak-mencak ingin bertanya kepada saksi, apakah saksi itu pernah melihat ijazah Pak Jokowi atau tidak. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian dia diperintahkan oleh hakim untuk diam. Kenapa? Karena hakim belum membuka persidangan itu. Tetapi konteks yang kita akan bahas kali ini bukan soal suasana persidangan, karena saya kira ini dagelang hukum yang ada hari ini. Kalau kita lihat dari awal sampai hari ini jelas arahnya muaranya bagaimana. Yang pasti bahwa Egy Sujana ini adalah orang yang memang memiliki niat dan hati yang busuk terhadap negara kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada yang benar. Dan itu terbukti dalam proses persidangan pun seorang pengacara yang mestinya paham aturan itu dia labrak semua. Jadi memang di dalam kepalanya seolah-olah bahwa aturan yang ada di NKRI ini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Makanya aturan-aturan dalam persidangan pun dia tidak pernah mau ikuti dengan baik. Nah, hal ini terjadi, saya kira tidak berdiri begitu saja. Ada ideologi di situ yang memang melekat di dalam kepalanya yang menilai bahwa negara ini sudah gagal total dari berbagai segmen, terutama dari sisi penegakan hukum. Ada ketidakpercayaan Egy Sujana yang terbangun dari awal bahwa hukum ini menjadi panglima di negeri ini, menganggap bahwa seluruh proses persidangan itu diatur oleh kekuasaan, sehingga yang dia lakoni hari ini sebenarnya hanya sekedar formalitas. Bagaimana dia menjalani hari-hari itu sambil kemudian sewaktu-waktu memberikan semburang informasi provokasi terhadap suasana persidangan yang
dia lakukan. Makanya pada saat selesai persidangan pasti dia melakukan press konferensi. Untuk apa? Untuk menggaungkan bahwa proses persidangan yang ada hari ini itu tidak murni. Itu hanya pengaturan oleh kekuasaan. Nah, ujung-ujungnya ke sana. Arah daripada proses alur dari kasus ini, dari awal saya sampaikan bahwa ini hanya dagelan hukum. Egy Sujana sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi pasti asli. Tetapi kenapa ini dia dorong terus? Dan saya kira proses persidangan juga ini keluar dari konteks. Kenapa? Karena konteksnya sebenarnya mubahalah. Mubahalah yang berakhir pada tindakan penodaan agama. Nah, bagaimana dia bisa menjadi penodaan agama? Karena mubahalah itu sebenarnya, sekali lagi saya pertegas, hanya bisa dilakukan kalau berkaitan dengan sengketa terkait dengan akidah. Dan itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu mereka semua ini sosokan ngerti soal Islam, soal agama, tapi tidak pernah belajar soal sejarah. Mubahalah dilakukan sesama umat Islam itu hal yang menurut saya memang penistaan, karena itu adalah sumpah yang paling tertinggi di dalam agama kita. Dan lagi pula kita ini menganut negara hukum, hukum positif berdasarkan Pancasila. Artinya apa? Seluruh upaya-upaya kultural, upaya-upaya religiusitas, kalau sudah masuk di ranah hukum, bukan berarti runtuh, tetapi memang tidak bisa dipakai karena ranahnya tidak di situ. Kita ini bukan negara Islam. Negara Islam pun saya kira tidak ada itu mubahalah yang mau dipertontonkan di persidangan kalau misalnya itu tidak terkait soal sengketa masalah akidah itu. Jadi kalau persoalan ijazah palsu sebenarnya ini kan ini urusan data saja, urusan berkas yang harus disiapkan oleh orang yang menuntut, bukan orang yang dituntut yang harus menyiapkan itu. Nah, saya kira itu yang paling penting pada sesi kali ini, karena terkait soal video soal Egy Sujana ini yang berulah dalam persidangan, saya kira bagi Egy Sujana dan kita ini biasa saja. Ini adalah hal di mana Egy akan mempertontonkan ke publik betapa dia dalam proses persidangan betul-betul tertekan dan pasti ujung-ujungnya merasa bahwa ini sudah diatur oleh rezim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.